Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ru'asy az-zarnuji wa ila arwah ajadi kulli man alimna illa minal asadil masyayikh wa asadidhi wa masyayikhim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mukillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nawaitu ta'allumu wa ta'limu tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal al khairi ibtiga awajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanallahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan menggali warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masih meneruskan kajian kitab Ta'limut Ta'lim karya Syekh Az-Zarnuji sampai ke wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkuru. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaihi al-fiqhu ma'rifatu nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili fayambagi lil insani alla yaghful an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Wa amma tafsirul ilmi, adapun tafsirnya ilmu atau pengertiannya ilmu, fahuwa adalah sifatun, suatu sifat yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkuru, suatu sifat yang mana apabila seseorang memiliki sifat tersebut maka suatu hal atau suatu perkara akan yatajalla, akan terbuka bagi dia, tersingkap bagi dia, wa yatadihu, dan akan menjadi jelas bagi dia. Itu yang namanya ilmu, yaitu suatu sifat yang ada pada diri manusia. Apabila sifat tersebut dimiliki oleh seseorang, maka suatu hal atau suatu perkara akan jelas bagi dia. Kemudian wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi, adapun fikih yaitu ma'rifatu, mengetahui, daqaiqil ilmi, ilmu secara rinci atau secara secara khusus, daqaiq secara dalam. Itu pengertiannya ilmu. Pertama, ilmu itu adalah suatu sifat yang mana apabila dimiliki oleh seseorang maka orang tersebut akan mengetahui suatu hal atau suatu perkara yang dia ketahui. Kemudian fikih itu sesuatu yang lebih mengerucut, sesuatu yang lebih detail daripada al-ilmu. Al-ilmu itu pengetahuan yang tadi definisinya sudah kita jelaskan. Kemudian al-fiqhu itu adalah mengetahui suatu ilmu akan tetapi secara lebih dalam dan secara terperinci. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaihi, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-fiqhu, fikih adalah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih itu adalah ma'rifatun nafsi, mengetahuinya seseorang, malaha, apa yang diperbolehkan bagi dia, wa ma 'alaiha, dan apa yang tidak diperbolehkan bagi dia. Atau
mengertinya seseorang atau mengetahuinya seseorang apa yang akan dia dapatkan apabila dia berbuat baik dan apa yang akan dia dapatkan apabila dia berbuat buruk. Itu definisi fikih menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Kemudian Imam Abu Hanifah juga pernah berkata, mal ilmu illa lil amali bihi, tidaklah suatu ilmu kecuali untuk diamalkan. Wal amalu, dan pengamalan atas ilmu, tarkul ajili lil ajili, meninggalkan urusan dunia, lil ajili, untuk urusan akhirat. Nah, kenapa disarahnya id la yumkinu tahsiluhuma ma'an li'annahuma diddani wal akhirah abadiyah baqiyah fayalzamu tarkul faniya lil ajalil baqi. Karena yang namanya dunia dan akhirat ini adalah sesuatu yang berkebalikan. Tidak mungkin seseorang apabila dia mengejar salah satunya, dia akan mendapatkan keduanya. Seseorang apabila mengejar dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Akan tetapi malah sebaliknya, kalau dia mengejar akhirat, otomatis dia pasti akan meninggalkan dunia. Walaupun nanti insya Allah dengan sebab dia mengerjakan, menyibukkan diri dengan akhiratnya dia, insya Allah dunia akan mengikuti dia. Kemudian juga karena sebabnya wal akhirah abadiyah baqiyah wa yalzamu tarkul fani lil ajil baqi. Karena yang namanya akhirat itu sifatnya selamanya dan dunia itu sifatnya akan sirna, akan menghilang. Maka sudah sepantasnya kita mengutamakan yang abadi, yang selamanya, dan kita meninggalkan yang al-baqi, al-fani, dan kita meninggalkan sesuatu yang akan rusak, akan binasa. Fayam bagi lil insani alla yaghfula an nafsihi, maka seyogyanya fayam bagi lil insani, maka seyogyanya bagi seseorang alla yaghfula, dia tidak lalai, dia tidak lupa an nafsihi, tentang dirinya sendiri, wa ma yanfa'uha, dan juga dia tidak boleh lalai atas segala hal yang bermanfaat bagi dia, wa ma yadurruha, dan tidak boleh lalai juga kepada hal-hal yang membahayakan bagi dirinya, fi ulaha, baik itu di dunia, wa ukhroha, dan baik itu di akhirat. Fa yang bagi lil insani alla yaghful an nafsihi, seyogyanya bagi seseorang dia tidak boleh lalai, dia tidak boleh lupa an nafsihi, kepada dirinya sendiri. Maksudnya seseorang itu dia harus sadar, dia harus ingat bahwa dia al-ajiz, dia itu tidak mampu atas segala sesuatu. Segala sesuatunya dia apabila mengerjakan, entah itu ibadah atau itu aktivitas sehari-hari, itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Wal fakri, dan seyogyanya seseorang itu mengetahui dan mawas diri bahwa dia adalah orang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fana, dan kita harus mawas diri, harus mengetahui bahwa kita akan mati, kita tidak akan hidup selamanya. Maka seyogyanya kita harus mencari bekal untuk akhirat kita. Wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha, dan selain selain kita mawas diri, kita harus mengetahui bagaimana diri kita. Kita juga harus mengetahui apa yang bermanfaat bagi diri kita, seperti ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, amal-amal baik. Wa mayadurruha, dan kita juga harus mengetahui apa yang berbahaya bagi diri kita, minal fawahish wal munkarat, daripada perbuatan-perbuatan buruk, wal munkarat, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Fi ulaha wa ukhroha,
hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membahayakan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Fa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu ma yadurruha. Nah, dan setelah kita mengetahui, kita mawas diri, kita tidak lupa kepada diri kita, kemudian kita mengetahui tidak lupa bagaimana apa-apa hal yang bermanfaat bagi kita, apa-apa yang berbahaya bagi diri kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita fa yastajlibu ma yanfa'uha, kita akan mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagi kita, wa yajtanibu ma yadurruha, dan kita akan menjauhi apapun yang berbahaya bagi diri kita. Setelah kita mengerjakan, kita akan mendapatkan ats-tsawab, mendapatkan pahala wal hasanah dan kebaikan. Kemudian kita setelah mengetahui, kita akan menjauhi apa-apa yang membahayakan bagi diri kita daripada dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Kenapa? Kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayasdadu uqubah. Kenapa? Karena supaya kaila yakuna akluhu wa ilmuhu, supaya akal kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilmuhu, dan ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hujjatan alaih, supaya dua hal tersebut tidak menjadi hujjatun alaih, suatu bukti yang memberatkan kita besok di akhirat, fayasdadu uqubah, maka karena sebab itu kita akan bertambah siksa kita di akhirat kelak. Gini, intinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, mal ilmu ilalil amal bihi wal amalu tarkul ajilil ajil. Ilmu itu gunanya untuk diamalkan, dan yang namanya mengamalkan ilmu yaitu meninggalkan dunia karena sebab akhirat. Sebegitu pentingnya mengamalkan ilmu, karena yang namanya apabila kita sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita gunakan akal kita gunakan ilmu kita amalkan, maka ilmu dan akal yang seperti ini adalah ilmu dan akal yang bermanfaat bagi kita. Akan tetapi apabila kita sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diamalkan, bukannya kita meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, akan tetapi kebalikannya, kita gunakan ilmu dan akal tersebut untuk mengejar dunia yang mana harus ditinggalkan, maka akal dan ilmu kita yang diberikan oleh Allah tersebut akan di akhirat kelak akan menjadi hujjatun alaih, akan menjadi hujjah, bukti yang memberatkan kita besok di akhirat. Kemudian karena sebab itu ukubah siksa akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya Allah dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nastagil bi dzikriha kailayatul kitabu. Dan sungguh waqad warada fi manaqibil ilmi, dan sungguh di dalam pembahasan keutamaan ilmu, ayatun wa akhbarun, ada ayat-ayat, wa akhbarun, dan hadis-hadis, sahihatun masyhuratun, yang sahih dan sudah terkenal, lam nastagil bi dzikriha, dan kami tidak akan menyebutkannya, kailayatul kitab, supaya kitab ini tidak panjang. Nah, Imam Az-Zarnuji di sini mengatakan banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang bagaimana itu ilmu dan keutamaan ilmu, dan sengaja Imam Zarnuji tidak akan
menuliskannya di kitab beliau supaya kitab karangan beliau ini tidak panjang. Disarahnya contohnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah dia maka Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan dia di jalan daripada jalan-jalan menuju surga. Wa annal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka li talibil ilmi bagi para penuntut ilmu. Wa annal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal khitanu fi jawfil ma'i. Dan sesungguhnya para penduduk langit dan para penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di kedalaman laut semuanya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang alim. Kemudian wa anna fadlal alimi al jahili ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'ir kawaib. Keutamaan seorang ahli ilmu di atas seorang terhadap orang yang al-jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaannya bulan purnama di malam hari, ala sairil kawaib, di atas seluruh bintang. Wa anal ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa inna warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bi haddin wafir. Wa anal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya, karena sesungguhnya para nabi lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, mereka tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Wa innama warasul ilma, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi haddin wafir, barang siapa yang mengambil warisan nabi tersebut berupa ilmu, maka dia telah mengambil haddin wafir, bagian yang menguntungkan. Sekarang fasrun finiyati fi halit ta'allumi. Kemudian kita masuk di dalam bab yang membahas tentang niat fi halit ta'allumi, ketika sedang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Summa la budda lahu, kemudian wajib bagi penuntut ilmu, minan niyati, untuk berniat, fi zamani ta'allumi ilmi, ketika masa belajar ilmu. Idiniyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali. Idiniyatu, karena yang namanya niat, hiyal aslu adalah pokok, adalah inti, fi jami'il ahwali, di seluruh keadaan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat, hadisun sahihun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu binniyati, tergantung niatnya, hadis yang sahih. Nah, yang namanya seseorang ketika dia sedang belajar, ketika dia sedang menuntut ilmu, hal yang penting yang harus dia lakukan adalah berniat. Karena niat itu adalah pokok, adalah suatu inti, suatu pondasi bagi seluruh keadaan, bagi seluruh amal. Karena yang namanya niat itu adalah pembeda daripada adat atau kebiasaan orang, wal ibadah, dan ibadah. Nah, contoh. Nah, yang namanya suatu amalan apabila diniati yang baik, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena niat ini adalah sesuatu yang pokok, suatu inti, suatu pondasi dari segala amal, tak terkecuali ketika sedang menuntut ilmu harus dilandasi dengan niat yang baik, niat-niat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu tergantung niatnya.
Imam Syafi'i dalam menanggapi hadis ini, maksud hadis ini adalah sihhatul a'mali binniyat. Sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Akan tetapi Imam Hanafi di dalam pendapat beliau maksudnya hukmul a'mali minas sawabi wal jazai binniyat. Suatu amalan dia akan diberi balasan, dia akan diberi pahala, itu tergantung dari niatnya. Itu menurut Imam Hanafi dalam sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Kemudian wa an Rasulillahi SAW, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Kam min amalin, berapa banyak amal, yatasawwaru bi surati a'malid dunya, yang bentuknya seperti amal-amal dunia, wa yasiru bi husni niyat, akan tetapi dengan sebab baiknya niat, amal-amal yang bentuknya seperti amal dunia tersebut akan menjadi min amal akhirah, amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal akhirat, dan berapa banyak amal yang bentuknya seperti amal akhirat, akan tetapi karena sebab niat yang buruk, maka amal akhirat tersebut akan menjadi amal dunia. Ini bagaimana pentingnya niat tersebut. Contohnya yasiru bi husni amal akhirah. Contoh amalan dunia akan tetapi apabila diniati baik akan menjadi amal akhirat, yaitu seperti kal akli wasyarabi wasyurbi wan naumi, seperti makan, minum, tidur. Fa inna surata amal dunia, karena bentuk amal-amal tersebut adalah amal-amal dunia. Makan, minum, tidur itu adalah amal dunia. Akan tetapi apabila diniati baik, seperti saya makan supaya niat untuk semangat untuk mengerjakan ibadah, saya tidur dengan niat supaya nanti bisa tahajud, tidak ngantuk. Nah, apabila amal-amal dunia tersebut kita niati dengan niat yang baik, maka walaupun amal tersebut adalah amal dunia, akan tetapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya, amal-amal akhirat yang berupa ibadah-ibadah, apabila kita niati dengan amal yang buruk, maka amal-amal yang seharusnya menjadi ibadah tadi akan menjadi amal-amal dunia. Contohnya kal a'mali allati fu'ilat ala wajriya, seperti amal-amal ibadah-ibadah, baik itu sholat atau zikir atau membaca Al-Quran, memang itu amalnya amal akhirat, akan tetapi apabila diniati yang buruk, seperti diniati riya supaya dipandang oleh orang-orang, maka seharusnya yang tadi dapat pahala, akan tetapi malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayam bagi ayan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridwanullahi ta'ala wa darul akhirah. Maka seyogyanya bagi seorang pencari ilmu, dia niati ketika dia sedang mencari ilmu ridwanullahi ta'ala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan darul akhirah, dan supaya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali, dan dia ketika menuntut ilmu seyogyanya dia berniat, yang kedua izalatal jahli an nafsihi, supaya menghilangkan kebodohan dari dirinya, wa an sairil juhali, dan setelah dia menuntut ilmu, dia akan menghilangkan kebodohan dari orang-orang dengan cara mengajarkan ilmu yang telah dia dapatkan. Kemudian wa ihya ad-din, dia ketika sedang menuntut ilmu dia niati menghidupkan agama, wa ibqa al-islam, dan menegakkan agama Islam.
Fa inna baqa'al islami bil ilmi la yasihu wa la yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Kenapa? Karena tegaknya agama Islam itu caranya hanya dengan ilmu. Menegakkan Islam, menegakkan syariat-syariat Islam, sholat, zakat, puasa, kemudian kita membersihkan hati, membersihkan jiwa, bagaimana kita tidak cinta dunia. Pokoknya segala macam urusan agama itu hanya dengan ilmu. Tidak mungkin seseorang sholat kok dia tanpa ilmu, maka sholatnya dia tidak sah. Tidak mungkin dia seseorang akan berlaku zuhud, berlaku cinta, akan mengerjakan tidak cinta dunia, akan tetapi dia tidak mengerti ilmunya. Karena pondasi agama ini, pondasi agama Islam adalah dengan ilmu. Tidak mungkin Islam itu tegak dengan kebodohan. Gitu. Insyaallah sampai sini dulu. Oh, enggak, nih sedikit lagi. Wa ansyada Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Asy-Syaikh Burhanuddin Sahibul Hidayah, pengarang Hidayah, beliau menggubah suatu syair, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun, suatu kerusakan yang besar, alimun mutahatikun, yaitu alimun, seorang yang alim, mutahatikun, akan tetapi dia bermaksiat. Wa akbaru minhu, dan lebih besar lagi kerusakannya daripada alimun mutahatikun, yaitu jahilun mutanasikun, orang yang bodoh, mutanasikun, yang beribadah. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Dua orang ini, alimun mutahatikun, orang alim yang bermaksiat, wa jahilun mutanasikun, orang bodoh yang beribadah. Fitnatun fil alamina adimatun, adalah fitnah yang besar, fil alamina, bagi seluruh alam, liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang di dalam beragama berpegang kepada dua orang tersebut. Suatu kerusakan yang sangat besar ada pada dua orang, yaitu orang alim yang bermaksiat, dan yang kedua adalah orang bodoh akan tetapi dia nekat beribadah. Orang yang pertama, kenapa? Karena dia orang yang pertama, yaitu alimul mutahatikun, orang alim yang bermaksiat, adalah suatu kerusakan yang besar karena li'annahu yarahul juhalu fayaktaruna bihi fayadillu wa yudilluhum. Karena apabila ada suatu orang alim dia bermaksiat, kemudian ada orang-orang pengikutnya atau murid-muridnya dia melihat, maka mereka yang melihat orang alim yang bermaksiat tadi, dia akan tertipu. Oh, ternyata ini kan ustadz kok melakukan hal seperti ini, oh berarti ya hukumnya boleh, padahal itu adalah suatu kemaksiatan. Maka yang seperti ini fayadillu, maka orang alim tersebut dia sesat, wa yudilluhum, dan akan menyesatkan orang-orang. Kemudian ada lagi orang yang lebih besar kerusakannya, yaitu jahilun mutanasikun, orang yang bodoh akan tetapi dia beribadah. Maksudnya apa? Orang jahil yang beribadah, yaitu al-muqallid fi mu'taqadihi. Ini apa? Ilmu tauhid ya. Di dalam tauhid atau akidah, seseorang itu tidak boleh taklid, tidak boleh untuk ikut-ikut. Dia harus meyakini, harus mengetahui dalil-dalil
akidah, dalil-dalil tauhid dari Al-Qur'an, dari hadis, dan juga dari dalil akli, dalil yang bisa diambil dari akal. Nah, tidak boleh seseorang bertauhid, berkeyakinan, akan tetapi dengan keyakinan yang ikut-ikut. Itu yang pertama. Kemudian al-jahilu fi af'alihi wa aqwalihi. Kemudian maksud dari jahil mutanasik itu dia adalah orang yang tidak tahu, orang yang bodoh di dalam segala perbuatannya dan di dalam segala ucapannya. La ya'rifu sihhataha wa fasadaha kasufiya fi zamaniha. Dia tidak mengetahui perbuatan dia itu sah, dia tidak tahu perbuatan dia itu adalah perbuatan yang baik, ucapan dia itu adalah ucapan yang baik, dia tidak tahu. Wa fasadaha, dan juga dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang baik, apa yang adalah perbuatan yang buruk, ataupun ucapan-ucapan dia adalah ucapan-ucapan yang buruk. Plus dia tidak tahu sama sekali apa yang dia lakukan ini benar apa enggak, sah apa enggak, apa yang dia ucapkan ini benar apa enggak, merusak atau tidak. Plus tidak tahu, asal ngomong, asal berbuat tanpa ada dasar ilmu. Nah, kenapa kok al-jahilul mutanassiku, orang yang jahil, orang yang bodoh, yang beribadah lebih besar daripada kerusakannya daripada alimul mutahatikun, orang yang alim bermaksiat? Karena dua tadi, sebab keyakinan dan perbuatan. Kalau orang yang alimul mutahatikun, orang yang alim akan tetapi dia bermaksiat, dia keyakinannya dia sudah benar, akan tetapi perbuatannya dia yang salah. Akan tetapi orang yang kedua ini jahil mutanasikun, dia salah dua-duanya. Keyakinannya dia sudah salah, dan juga plus perbuatannya dia, ucapannya dia juga sama-sama salah. Kemudian huma fitnatun fil alamin adimatun. Dua orang ini adalah fitnah yang besar bagi seluruh alam. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, dan juga dua orang ini adalah fitnah bagi orang yang mana dalam beragama berpegang kepada dua orang tersebut. Karena apabila seseorang ketika beragama dia mengikuti suatu orang, dia pasti akan mengikuti orang yang orang yang dia pegang, baik itu di dalam ucapannya, baik itu di dalam perbuatannya. Ada seseorang ngikut kepada seseorang ketika beragama. Apabila orang yang diikuti itu adalah ulama akhirat, adalah ulama yang bertakwa, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di keyakinan ustadz tersebut, kemudian perbuatan dan ucapan-ucapan tersebut adalah benar, maka orang yang mengikuti ustadz tersebut pasti akan benar. Akan tetapi apabila orang tersebut mengikuti seseorang dalam beragama, ternyata naudzubillah orang yang dia ikuti tersebut adalah salah satu dari dua orang ini, dia akan padahal dua orang ini adalah salah, kemudian dia ikuti ucapannya, dia ikuti perbuatannya, padahal dua orang tersebut adalah dua orang salah, maka dia juga akan ikut-ikutan salah. Fa yadillu wa yudilluhum, dia akan sesat dan akan menyesatkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan hujah baik, hujah yang meringankan kita besok di akhirat, bukan hujah yang buruk yang akan memberatkan kita esok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.